Islam mengajarkan kita untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tokoh panutan kita dengan kecintaan yang setulus-tulusnya. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman kamu sebelum aku lebih kamu cintai daripada kekayaanmu, daripada dirimu, dan daripada seluruh umat manusia ini. Mula-mula kata Umar bin Khattab datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya cintai engkau lebih dari segala-galanya kecuali di atas diriku sendiri. Kata Rasulullah, tidak, kamu belum sempurna iman kamu sebelum kamu cintai aku lebih dari dirimu sendiri. Lalu Umar bin Khattab berkata, kalau begitu ya Rasulullah, aku cintai engkau lebih dari diriku sendiri. Dan Rasulullah waktu itu berkata, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, fal'ana ya Umar, kalau begitu engkau sudah benar itu iman kamu sekarang, hei Umar. Kalau kita sudah mencintai Rasulullah lebih dari diri kita sendiri. Saya saksikan kecintaan yang tulus kepada Rasulullah itu justru lahir dari orang-orang yang sederhana lah, orang-orang yang awam. Mereka juga tidak mengenal sejarah Nabi itu kecuali sayup-sayup yang mereka dengar dari para ustadznya. Di sini ada kan perempuan Madura yang mengumpulkan lembar demi lembar dedaunan di halaman masjid sambil membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena ia berharap seluruh dedaunan itu nanti menjadi saksi pada alam barzah nanti tentang kecintaan dia kepada Nabi yang mulia. Karena si perempuan itu merasa bahwa tanpa bantuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat nanti. Bahwa tanpa kasih sayang Nabi kepadanya, amal-amalnya tidak cukup untuk menyelamatkan dia dalam kehidupan dunia dan akhirat itu. Dan itu seorang perempuan Madura, itu real life situation ya. Atau tentang sahabat saya Mas Darwan, istrinya masih hidup, Bapak bisa tanya, yang di saat-saat terakhir di rumah sakit dalam keadaan kabel-kabel infus memenuhi tubuhnya, dia membisikkan sesuatu kepada istrinya, jangan lupa bulan ini bulan Maulid, adakan selamatan buat Kangjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah kalimat terakhir, dan itu juga yang mengantarkan dia kepada kematiannya. Saya terharu itu menyaksikan peristiwa itu. Kok bisa orang-orang awam mencintai Rasulullah dengan kecintaan yang tulus seperti itu? Nah, kembali lagi, kita mungkin ingin mencintai seperti mereka. Lalu untuk apa kita mencintai Nabi itu? Apa manfaat dari kecintaan kita kepada Rasulullah SAW? Oke, yang pertama adalah kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan singkat saja di dalam Al-Quran disebutkan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan oleh kamu Muhammad, jika kamu mencintai Allah maka ikutilah aku. Jadi kita harus mencintai Allah. Kalau kita ingin memperoleh kecintaan dari Allah, kita harus mencintai orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makhluk yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Adam, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Ad-Durrul Manthur, ketika Nabi Adam terusir dari surga, kemudian dia berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mohon ampunnya dengan mengatakan, ya Allah, demi hak Muhammad ampunilah aku. Kemudian kata Allah bertanya, mengapa engkau sebut nama Muhammad? Karena aku melihat namanya berdampingan dengan namamu pada arasy yang agung. Tentulah kalau orang namanya didampingkan dengan namamu, pastilah dia makhluk yang paling kau cintai. Lalu Allah kata berfirman kepada Nabi Adam, ketahuilah hei Adam, bahwa dia adalah salah seorang dari keturunanmu yang kalau tidak ada dia, tidak aku ciptakan seluruh alam semesta ini. Laula huwa lama khalaqtul aflaka. Kalau tidak ada dia, tidak akan aku ciptakan seluruh alam semesta ini. Nah, karena dia adalah makhluk yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin memperoleh kecintaan Allah, itu kita harus mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka
manfaat yang paling besar ialah kita memperoleh kecintaan Allah kepada kita. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين. فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahu. Kunuzul hikmah, kunuzul ma'rifah, menggali kisah-kisah para teladan sepanjang sejarah. Mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita menghias diri kita, amalan kita di bulan suci Ramadan ini. Sebuah cerita dari zaman ketika Abu Hurairah menjadi gubernur di kota suci Makkah. Abu Hurairah menjadi gubernur di kota suci Makkah di zaman pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Bahkan ia memerintah Makkah beberapa tahun. Ia juga sempat memerintah pulau yang kita kenal berada di Jazirah Arabia, pulau mungkin dibandingkan dengan Jazirah Arabia pulau kecil yaitu Bahrain yang sekarang menjadi negara tersendiri. Abu Hurairah juga pernah menjadi gubernur di Bahrain gitu. Abu Hurairah menjadi gubernur di kota suci Makkah. Ketika di zaman ini Abu Hurairah menjadi gubernur kota suci Makkah, ada seorang pedagang bawang. Kali ini bawang masuk dalam cerita. Ada seorang pedagang bawang yang masuk ke kota suci Makkah, ke pasar Makkah dan berjualan bawangnya. Tetapi hari itu ketika ia berjualan bawang itu tidak ada seorang pun yang membelinya. Di ujung hari ia datang menemui Abu Hurairah yang menjadi gubernur kota suci Mekah. Dan ia berkata, dapatkah engkau membantu aku? Bagaimana aku dapat membantumu? Kata Abu Hurairah. Orang ini berkata, aku seorang muslim dan aku mendengar bahwa di kota Makkah
orang banyak membutuhkan bawang ini, atau bawang ini sulit dicari di Mekah, maka aku mengumpulkan uangku membeli bawang-bawang dari tempat lain, dari satu daerah bernama Akkah. Kalau Makkah dengan mim, ini dengan ain, dan membawanya ke kota Mekah ini. Tapi ternyata tidak ada seorang pun yang membelinya, dan modalku itu, hartaku karenanya dapat jatuh pada kerugian. Mampukah engkau menolongku agar orang-orang membeli bawangku ini? Kata Abu Hurairah, baiklah, datanglah engkau nanti hari Jumat. Hari Jumat itu, saudara, tentu selain sebagai hari libur, tapi kata Jumat disebut Jumat, misalnya setiap nama hari itu mengikuti bilangan. Yaumul Ahad 1, Isnain 2, Senin. Lalu Thalatha, Selasa. 3, Arbi'ah 4, Rabu. Khamis 5, Kamis. Nah, khusus nanti Sabtu, Sab'ah 7. Tapi khusus untuk hari ke-6 tidak disebut As-Sadis, hari ke-6, tapi disebut Jum'ah. Karena memang Jum'ah itu satu akar kata dengan jami', masjid jami', yang artinya mengumpulkan. Hari Jumat menjadi hari berhimpun manusia, hari berkumpul manusia, hari libur karena orang semua berkumpul di antaranya di masjid. Jadi datanglah engkau nanti hari Jumat, selesai sholat Jumat, tunggu di satu titik. Pada waktu yang ditentukan, orang ini mempersiapkan barang dagangannya. Dan selesai hari Jumat, Abu Hurairah naik ke atas, selesai ibadah Jumat, Abu Hurairah naik ke atas mimbar dan berkata, wahai manusia, aku mendengar dari kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa membeli bawang dari kota Akkah, wajib baginya masuk surga. Mendengar penyampaian ini, orang-orang berduyun-duyun datang membeli bawang dari Akkah itu, dan habis terjual. Ini diriwayatkan dalam Sirah Nabawi halaman 67 dan 68. Nah, kisah ini menarik karena di dalamnya ada beberapa pembahasan. Yang pertama, apakah benar? Misalnya ada bahasan tentang ada kurma favorit baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kurma ambarkah, kurma ajwakah, kurma sukarikah, dan dengan favorit baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini harganya menjadi naik lebih dari harga kurma yang lainnya. Atau misalnya bahwa ada kalimat seperti, dan juga ada riwayatnya, bahwa kucing adalah binatang favorit baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada dalam tanda petik favoritisme itu? Bagaimana dengan binatang-binatang yang lain? Karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmatan lil alamin. Itu akan kita temukan riwayat-riwayat seperti itu. Termasuk misalnya bahwa bawang dari kota Akkah ini, barang siapa yang membelinya, wajib baginya surga. Nah, dalam hadis ini hubungannya dengan ilmu. Jadi hatta bahkan ketika kita mendengar satu riwayat dinisbatkan pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau mengetahui dari ayat-ayat Al-Quran dan penafsiran serta pemahamannya, di situ diperlukan ilmu pengetahuan kita. Dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu lihat dari sisi ilmu, dari sisi akal yang Allah Ta'ala karuniakan untuk kita. Dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man talabal ilma fahuwa kasaimi naharah. Kita bulan suci Ramadan berpuasa di siang hari. Dan sabda baginda Nabi, barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa sedang berada di majlis ilmu, mencari ilmu, bagi dia pahala seperti orang yang sedang puasa siang harinya, al-qaimi lailah, dan qiyam malam harinya. Jadi pahala puasa siang hari dan tahajud malam hari diperoleh para pencari ilmu. Wa inna baban minal ilmi yata'allamuhu ar-rajulu khairun lahu min ayyakuna lahu abu qubaisi dhahaban
fa'anfaqahu fi sabilillah. Dan satu bab dari ilmu yang dipelajari oleh seseorang itu lebih baik baginya dari Jabal Abu Ghubais, sebuah bukit yang besar di samping Baitullah. Kalau semuanya zahaban berubah menjadi emas, fa'anfaqahu, lalu ia infakkan di jalan Allah, menurut baginda Nabi lebih baik satu bab menuntut ilmu. Saudara sekalian rahimakumullah, sekiranya ada penisbatan pada riwayat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada apapun yang terkait dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kita telusuri dengan ilmu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi wa alafu minkum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.